Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nuwasil maqad bada'na min syarhil usul min ilmil usul li fadilatis syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wa nas'alullaha ta'ala an yaj'alana liqa'ana hadha liqa'an mubarakan wa nastafida mimma qad ta'allamna min hadzal kitab wa an yakuna hadza jam'an mubarakan yuktab ajran indallahi ta'ala. Qala al-mu'allifuna wal uqudul fasidah awal ibadatul fasidah muharramah. Ibta fi safa itnan wa samanin. Kita masih pembahasan tentang al-fasid, yang mana al-fasid ini merupakan salah satu dari maudhu al-ahkam al-wada'iyah. Taib. Ibadah yang fasid atau akad yang fasid dikatakan haram. Ya, dikatakan haram. Ya, sesuatu yang fasid itu pasti dia haram. Akan tapi tidak semua yang haram itu adalah fasid. Taib. Kenapa kita katakan begitu? Kenapa akad yang fasid atau ibadah yang fasid itu dikatakan haram? Li'anna dzalika min ta'addi hududillah. Karena itu merupakan bentuk melampaui batasan-batasan Allah. Was-salatu qoblal waqti. Contohnya salat sebelum waktu. Qulna innaha fasidah. Kita katakan salat sebelum waktunya adalah salat yang fasid. Fa shalla ahadun qoblal waqti lakana muta'addiyan li hududillah azza wa jalla. Ada orang salat sebelum waktunya, maka dia telah melampaui batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang dalam firman-Nya innas salata 'alal mu'minina kitaban mauquta. Fasani ittikhad ayatihi huzwa. Falladhi yumarisu syai'an haramahullah minal ibadatil mu'amalat wa huwa ya'taqid annaha fasidah wa qad istahza'a billah. Ya, karena melakukan ibadah yang fasid atau akad yang fasid itu sama dengan kita menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai bahan olok-olok saja. Nggak diperhatikan begitu. Hanya aturan yang tertulis tapi tidak dipraktekkan, itu maksudnya. Maka orang-orang yang melakukan sesuatu yang diharamkan, entah dalam ibadah atau muamalah, padahal dia tahu itulah yang fasid, maka dia sama saja telah berbuat istihza dengan Allah dan Rasulnya. Jadi antum jangan pahami istihza itu hanya dengan mengolok-olok nama Nabi, mengolok-olok Al-Quran, mengolok jenggot, sebagainya. Enggak, istihza yang hampir semua kita terjatuh ke dalamnya adalah kita tahu hukum sesuatu haram, tapi apa? Tapi tetap kita melakukannya. Kita tahu itu adalah maksiat, tapi tetap kita lakukan. Kenapa bisa begitu? Bagaimana disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nuzul Zikri hafizahullah, beliau mengatakan kita melakukan hal seperti itu tandanya hati, itu tandanya ilmu itu belum sampai ke dalam hati. Ya, itu tandanya belum sampai ke dalam hati. Hanya sampai tenggorokan saja ilmu kita berarti belum sampai merasuk ke dalam hati. Karena ilmu yang merasuk ke dalam hati akan mampu merubah perilaku kita, yang merubah ketaatan kita kepada Allah. Falau ahdaitu laka hadiyatan wa ana a'lamu annaka la taqbaluha u'iddu mustahzi'an bika. Contohnya, logikanya, analoginya, ana memberikan antum hadiah dan ana tahu pasti antum gak akan terima hadiah ini. Atau antum punya trauma yang berkaitan dengan hadiah tersebut. Maka ketika ana tetap memaksa ingin memberikan hadiah kepada antum, itu anggapannya bukan hadiah tapi hinaan. Paham maksudnya ya? Ana tahu antum alergi daging, antum vegetarian misalkan, nggak makan daging, ana kasih antum hadiah daging. Apa tujuan di situ? Ngolok-ngolok kan? Bukan tujuannya untuk beri hadiah sebenarnya di situ. Maka begitulah analoginya. Masalan ta'lam anna syakhsan yarad dukhan haram wa khasta sijarah wa qulta tafaddal hadiyatun minni lak fa hadha istihza. Ada orang nggak merokok, dia meyakini rokok itu haram, kemudian antum kasih dia sijaroh, kasih dia rokok, ya, batang rokok atau korek, antum kasih dia, nih hadiah buat antum dari ana. Itu bukan hadiah, istihza itu. Wa yuhka annahu marra rajulun biqaumin yashrabuna ad-dukhan fi masjidin fi halaqatin wa kanat lughatuhum ajamiyah fa asyara lahum anna hadha la yajuz wa huwa la yarif lughatahum fa qama ahaduhum wa kana muttaqian wa akhraja sijaratan wa atahu iyyaha dhannan anna minhu annahu yas'aluhu wa qala hadha muntaha ma indahu minal ikram. Baik. Bagian diceritakan ada sebuah kisah, seorang laki-laki melewati sekelompok orang sedang merokok di masjid dalam satu halaqah begitu, dan mereka adalah bukan orang Arab. Maka laki-laki ini, ya, masih tahu mereka dengan bahasa isyarat itu nggak boleh, ya, nggak boleh merokok di masjid. Akan tetapi, ya, sama-sama nggak paham bahasa masing-masing, ya, karena orang asing begitu, yang merokok orang luar, nggak paham bahasanya. Maka salah seorang dari yang merokok itu bangun, ya, kemudian malah ngasih rokok ke orang yang melarang tadi, ya, malah ngasih rokok di situ. Ya, dikira orang yang melarang itu sedang
minta korek atau minta rokok. Paham ya? Baik. Hada muntaha ma indahu minal ikram. Maka kalau antum dengan pakaian Islami pergi keluar di bis atau di jalan di angkot, kemudian ada orang yang nanya punya korek apa tidak, ada istihza bagi antum itu. Ya, tampilan Islami tapi tetap ditanya punya korek apa enggak. Pernah ngalami yang kayak gitu antum kan? Ya, penampilan Islami tapi malah dimintain korek, itu berarti entah dia yang jahil tentang hukum merokok atau dia sengaja ingin ngolok antum. Paham ya? Baik. Dan yang ketiga, wali'anna Nabi SAW angkara ala man ishtaratu syurutan laysat fi kitabillah fawadiba wa angkara alaih maqal ma balu aqwamun ishtarituna syurutan laysat fi kitabillah. Maka min syartin laysa fi kitabillah fahuwa batil. Nabi katakan syarat yang tidak ada dalam Al-Qur'an itu adalah syarat yang batil. Walau kana mi'atu syartin, meskipun syarat itu sudah 100. Qada'ullahi ahaq wa syartullahi awsaq. Ya, wa innamal wala liman a'taq. Ya. Qaluhu wal fasidu wal batil bima'na wahid illa fi mawdi'ain. Ada ifham hadza jaidan. Qala huna fasid dengan batil itu bedanya di mana? Tadi kita katakan Nabi menghukumi syarat yang tidak ada dalam Al-Qur'an sebagai syarat yang batil. Sedangkan kita lagi bahas apa ini? Bahas fasid, ya kan? Enggak disinggung tadi masalah batil kan? Nah, sekarang pertanyaannya, fasid sama batil itu beda apa sama? Kita katakan fasid sama batil itu sama, kecuali dalam 2 kasus. Ya. Kecuali dalam 2 kasus. Wa hadza tafriq binaan ala mazhabil Hanabilah. Kalau antum temu perbedaan seperti ini, pembagian menjadi 2 ini, berarti antum lagi baca buku Hanabilah. Ya. Ini kita lagi baca bukunya Hanabilah ini, karena Syekh Utsaimin kan Hambali beliau. Ya. Syekh Utsaimin Hambali. Baik. Karena dalam Hanabilah yang mengatakan fasid wa batil bimana wahid, falaka an tu'abbir bi an taqul wa tafsudus shalah bi tarki ruknin aw taqul wa tabtulus shalah illa fi mawdi'ain. Maka salat yang batil itu salat yang fasid maksudnya. Ya. Salat yang batil sama salat yang fasid itu sama maknanya. Ya. Baik, kecuali dalam 2 kondisi. Tafarraqu bainal fasid wal batil, al-awwal fil ibadat wasani fil ankihah. Dalam 2 kasus. Kasus yang pertama dalam ibadah, kasus yang kedua dalam pernikahan. Al-ankihah bimana an-nikah. Al-awwal fil ihram. Ibadah yang pertama maksudnya adalah ihram. Farraqu bainahuma bi anna al-fasid ma wati'a fihi al-muhrim qabla tahallul awal wal batil martadda fihi anil Islam. Dalam kasus ihram itu ada beda antara fasid dan batil. Ihram antum dikatakan fasid, beda dengan ihram antum dikatakan batil. Kapan ihram antum dikatakan fasid? Kalau antum di situ menjima istri antum sebelum tahallul yang pertama. Paham ya? Wati'ah di sini mana jamaah, ya jima. Antum berihram, dalam keadaan berihram, sudah pakai pakaian ihram di situ, sudah masuk mikot zamani pun makaninya. Kemudian antum menjima istri antum sebelum tahallul yang pertama. Rangkaian haji tahallul yang pertama, tahallul yang kedua itu sudah keluar dari ihram. Sebelum tahallul yang pertama baru awal masuk ihram ini. Ya, entah dia ihram atau umroh atau haji di situ sama dua-duanya. Baru-baru awal antum menjima istri antum, maka ihram antum, haji antum atau umroh antum itu dihukumi fasid. Ya. Terus kapan dia dihukumi batil? Martadda fi anil Islam. Kalau antum murtad ketika sedang menunaikan ihram itu, maka di situ batil ihram antum. Ya. Ya, contohnya di situ rajulun kana muhriman bil haji waqifan bi Arafah fartadda anil Islam fi Arafah fa hadza yabtulu hajjuhu. Qala qala astaghfirullah Allahumma inni ushiduka bi anni raji'un ila dinik wastamarra fi hajjihi la yujzi'uhu li'anna al-hajja batala falamma batala al-hajj kana la budda an ya'tiya bi ihramin jadid. Jadi, kenapa kok perlu dibedakan ihram yang fasid dengan yang batil? Karena kalau ihram yang fasid itu tidak perlu antum mengulang, lanjut saja, tapi bayar denda nanti. Ya, bayar kafarah antum. Tapi kalau yang batil itu udah pulang aja, ya. Haji antum udah batal, itu wajib antum ulang lagi. Itu dia perbedaan antara fasid dan batil di sini. Baik. Lau ahrama min jadid wa huwa bi Arafah ajaza'ahu fa in kana qarinan aw mufradan wa qad sa'a ba'da tawafil qudum wajib alaihi an yu'ida as-sa'i li'anna as-sa'i al-awwal batala. Amma al-fasid fa huwa alladhi jama'a fihi qabla tahallul awal karajulin bata fi Muzdalifah. Contohnya dia masih bermalam di Muzdalifah. Antum tahu ya manasik haji ya. Salah satunya adalah bermalam di Muzdalifah sebelum pergi ke Arafah. Dia bermalam di Muzdalifah. Ya, ketika sedang bermalam itu bersama istrinya, dia dijima istrinya di Muzdalifah. Fahadha hajjuhu fasid, maka hajinya fasid. Akan tapi nggak boleh pulang dulu,
tetap dilengkapi proses hajinya. Ya, tetap dia pergi besoknya untuk lempar jamroh, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian mencukur rambut, ya, atau memendekkan rambut, kemudian menyembelih ya, hewan. Kullu afal haji yastamiru fiha. Setiap perbuatan haji itu wajib tetap dia lakukan, lakin alaihil qada minal amil qadim. Akan tetapi wajib dia qada hajinya nanti di tahun depan. Li'anna hajjahu hadzal am fasada fawajaba alaihi qada'uhu. Maka haji yang tahun ini telah rusak, telah fasid, wajib dia ulangi lagi. Walau kana qad sa'ama tawafil qudum huwa qarinun yaktafi bis-sa'i li'anna al-fasida qas-sahih fi ahkamihi wa lihadza yuhramu alaihi mahdhuratil ihram hatta yahilla li'anna hadzal fasid qas-sahih. Wa mahdhuratul ihram la tubtilul ihrama wa hadza min khasa'isil hajj wal umrah bi khilafi ghairil hajj wal umrah fa inna mahdhuratahu tubtiluhu fal kalam fi shalah yubtilu as-salah wal hadath fi shalah yubtilu as-salah lakin al-hajj wal umrah min khasa'isihi anna mahdhuratahu la tubtilu khilafan li Ibnu Hazm. Tapi intinya apa? Bahwasanya perkara-perkara yang dilarang dalam ihram itu tidak sampai membatalkan ihram kita. Ya. Tapi kalau dalam ibadah yang lain selain ihram itu membatalkan. Contohnya al-kalam, berbicara ketika salat, ya salat antum batal antum, ya, ulang salat. Tapi kalau haji antum jima di situ nggak batal, ya, fasid dia. Paham ya? Ya, jadi tetap lanjut. Tapi kalau antum ngomong ketika salat nggak boleh lanjut salat. Ya, harus ulang salatnya karena batal. Ya, khilafan Ibnu Hazm, kecuali pendapat Ibnu Hazm, ya. Ibnu Hazm, mazhab Zahiri gitu ya. Al-Zahiri mengatakan beda lagi. Kemudian asani, kasus yang kedua di mana ada perbedaan antara al-fasid dan al-batil adalah fin nikah, dalam masalah nikah. Farraqu bainahuma bi anna al-fasid makhtalafa al-ulama fi fasadihi kanikahin bila wali wal batil majma' wa butlanihi kanikahil mu'taddah. Baik, dalam masalah nikah dibedakan antara fasid dan batil, ya. Kapan nikah itu dikatakan fasid? Yaitu jika pernikahan tersebut adalah pernikahan yang diperselisihkan oleh para ulama hukumnya. Contohnya nikah bila wali. Nikahnya seseorang tanpa wali itu diperselisihkan oleh para ulama sah apa tidak nikahnya. Apakah misalkan karena jahil dia nggak tahu bahwasanya harus pakai wali, dia nikah aja begitu. Apakah setelah itu nikahnya tetap ada atau harus difasakh, harus dipisah, ulang akad lagi atau bagaimana? Ini khilaf di kalangan para ulama, fihi kalam. Ya, itu dinamakan nikahnya berarti fasid. Wal batil, ya, adapun yang batil, nikah yang batil itu adalah nikah yang disepakati oleh para ulama sebagai nikah yang tidak sah. Contohnya nikahil mu'taddah, menikahi perempuan yang masih dalam masa iddah. Mu'taddah artinya dalam masa iddah. Wa masailun nikah allati ikhtalafa fiha al-ulama katsira. Permasalahan nikah sebenarnya banyak yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, tidak hanya dalam masalah ini saja, ya. Baik. Laulam yakun minha illa ma yakunu fi masail ar-radha. Baik. Laulam yakun minha illa ma yakunu fi masail ar-radha. Apalagi dalam masalah ar-radha, dalam masalah menyusui. Wa masail ar-radha ikhtalafu fil muharrim min adadi ar-radha'at. Dalam masalah menyusu berapa kali persusuan yang mengharamkan, yang jadikan kita mahram. Wal radha'atu tabar bil tiqam yastadi au bimfisal ba'dihan ba'din. Apakah yang dimaksud dengan menyusu di situ sekali kenyot enggak dilepas-lepas lagi atau boleh terputus begitu, dikenyot beberapa kali kemudian berhenti, besok menyusu lagi, apakah seperti itu? Hal mu'tabar al-haulan, apakah harus 2 tahun atau al-mu'tabar al-fitom, ataukah cukup hanya masa menyusui itu saja? Wala hada qis, ya. Dalam masalah seperti ini kiaskanlah, kata Syekh di sini. Pemasalah nikah al-khilaf fiha katsir. Jadi beliau ingin menunjukkan di sini bahwasanya dalam permasalahan menyusui itu banyak sekali khilaf fikih di situ. Apalagi dalam permasalahan nikah yang lebih luas lagi. Menyusui ini, menyusui sebagaimana kita pahami seperti itu doang, padahal tapi khilafnya banyak. Apalagi nikah yang masalahnya banyak, di situ ada talak, ada li'an, ada zihar dan seterusnya. Baik. Masailun nikah al-khilaf fiha katsir, lakin nahnu masalna bima huwa ashhar min ghairihi wa huwa nikah bila wali. Kita kasih contoh yang paling masyhur di sini, sebagai satu saja kasus, ya. Jadi kasus yang lain banyak dalam masalah nikah ini, ya. Kasus yang lain banyak. Wa nikah bila wali ikhtalafa al-ulama fihi fima idza kanat al-mar'ah balighatu aqlin rasyidah, ya. Ini dalam kasusnya perempuan yang sudah balik. Fadhahaba ba'dul ulama ila anna al-balighata al-aqilata ar-rasyidata laha an tuzawwija nafsaha.
Sebagian ulama mengatakan, satu pendapat ini mengatakan bahwasanya perempuan yang sudah balik, yang berakal, akalnya lurus, sudah dewasa begitu, ya, tidak bersifat kekanak-kanakan, udah bisa berpikir logis, maka dia boleh menikahkan dirinya sendiri. Fatatafiqu ma syakhsin ajabaha wa ajabathu wa yuhdir syuhud wa taqul zawajtuka nafsi fayaqul qabiltu. Maka yang seperti ini nikahnya diperbolehkan sebagian ulama. Ini pendapat yang syadz ini ya, pendapat yang jangan antum pakai ini untuk berfatwa nanti ya. Ini pendapat yang syadz. Jadi antum harus pahami dulu kapan pakai pendapat itu ya. Baik. Karena kalau kita sekarang kan ya, misalkan dalam masalah rokok, ada nggak yang menghalalkan rokok dari para ulama? Ada, tapi jumlahnya sedikit, bisa dihitung jari ya. Dari kalangan ulama-ulama Mesir ya. Ulama-ulama Mesir itu pun kasusnya spesial ya, di kondisi-kondisi tertentu yang sangat jarang terjadi, hampir mustahil untuk bisa terjadi. Misalkan di daerah yang dingin, rokok itu penting itu kata mereka ya. Jadi kasusnya spesifik sekali ya. Tapi jangan itu yang kita ambil, justru pendapat yang sedikit itu ya. Itu namanya cari-cari pembenaran ya. Itulah kenapa para ulama mengatakan sebelum beramal, cari dalil dulu baru beramal. Jangan kebalik, beramal dulu baru cari dalil gitu. Karena biasanya kalau kita beramal dulu baru cari dalil, kita cari dalil yang membenarkan kita. Nggak akan terima kita kalau dalil tersebut menyelisih apa yang telah kita lakukan. Ya, tabiat manusia seperti itu. Baik. Wa aktsarul ulama ala annahu fasid, akan tapi jumhur ulama mengatakan nikah seperti itu adalah nikah yang fasid. Wa annahu la nikah biduni wali. Nggak boleh nikah tanpa ada wali. Wa hadha huwal qaulus sahih alladhi yadullu 'alal kitab wa sunnah wa nadharus sahih aidan annahu la tatazawwaju al-mar'ah illa biwaliyin. Wan nikahul batil itu nikah yang fasid ya. Nikah tanpa wali itu nikah yang fasid. Wan nikahul batil, nikah yang batil bagaimana? Alladzi tafaqal ulama ala fasadihi mithlu nikahil mu'tadah fa huwa batil bi jima'il muslimin. Enggak ada satupun ulama mengatakan menikahi perempuan sedang masa iddah itu boleh, ya. Liqaulihi ta'ala wala ta'zimu 'uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajala hatta yablugha waqtul iddah, ya. Hadza nahyun sarihun fil Qur'anil Karim. Nahinya sore di sini. Walihada ajmal ulama ala anna nikah mu'taddah batilun. Wa kadzalika nikahul ukhti minar radha' huwa batilun aidan. Wa dalil qauluhu ta'ala wa khawatukum minar radha'ah. Begitu juga menikahi saudari sepersusuan ya, saudari sepersusuan meskipun tidak senasab. Ini batil juga. Dalilnya adalah firman Allah wa khawatukum minar radha'ah ya. Qarimat alaikum ummahatukum di pertengahan ada mengatakan wa khawatukum minar radha'ah. Wala tazawaja imra'atun la ya'rifu annaha ukhtahu minar radha'ah. Ada seorang laki-laki menikahi imra'atan, seorang perempuan yang dia tidak ketahui bahwasanya ternyata itu adalah saudari sepersusuannya. Fabaqiya ma'aha syahran aw syahrain faja'at imra'atun aw imra'atan wa rajulan aw arba'at rajul aw asyara wa syahidu billah anna hadhil mar'ah allati tazawwaja qad rada'at min ummir rajul thalathata ashhur kulla yawm tadi'u ashra marrat fa innaha takun ukhtahu minar radha'ah bila syak. Baik. Ya, ketika dia sudah menikah setahun 2 tahun misalkan, udah lama misalkan, terus datang orang datang seorang perempuan atau datang 2 orang perempuan atau datang seorang perempuan dan 2 orang laki-laki atau 4 laki-laki atau 10 laki-laki dan seterusnya datang bersaksi bahwasanya istrimu ini adalah saudari sepersusuanmu, dulu dia pernah menyusui ke ibumu ya, selama 3 bulan ya. Setiap hari dia menyusui sebanyak 10 kali. Paham ya? Maka jadilah dia ukhtu minar radha'ah. Wa hadzal aqdu nasifuhu bi annahu batil. Akad nikah yang seperti ini adalah akad nikah yang batil li'anal ulama mujmi'un ala fasadihi. Hadza huwa alladhi masya 'alaihi al-Hanabilah rahimahumullah. Ini pendapat Hanabilah. Baik. Wa lam nadhkur min al-ahkamil wad'iyyah illa itsnaini wa huma as-sahihu wal fasid. Baqiya indana asy-syart wal mani was sabab. Wal ahkamul wad'iyyah al-masyhurah khamsatun kama anna at-taklifiyah khamsah. As-sabab wasyart wal mani mutaqaribah. Fasabab, kesimpulan di sini ya, ringkasannya. Fasabab ma yujadu syai' biwujudihi wa yantafi bintifaihi. Kalau antum ribet ngapalin tadi ma yalzamu min adamil adam wal yalzamu min wujudil wujud. Antum suka ketukar ngapalin itu, apal yang ini aja. Ma yujadu syai' biwujudihi wa yantafi bintifaihi. Ya, sesuatu yang akan didapati dengan keberadaannya dia, wayan tapi bintifaihi, dan akan hilang dengan kehilangnya dia. Jadi dia ada, yang lain ada. Dia hilang, yang lain hilang. Wasyarat man yantafi bi'adamihi wa la yujad biwujudihi. Syarat itu yang kalau dia tidak ada, maka yang lain juga tidak ada.
Kan tetapi kalau dia tidak ada, yang lain tidak harus ada. Wal mani ma yantafi biwujudihi wa la yujad bi'adamihi. Kalau mani itu adalah sesuatu yang hilang kalau dia ada. Ya, kebalikan syarat tadi. Wa la yujad bi'adamihi, dan kalau dia tidak ada, ya la yujad bi'adamihi, sesuatu itu tidak ada. Wa hadza tafsiluha ijmalan ala ma dzakara ahlul ilmi. Ya, ini pembahasannya secara ijmal saja. Baik, wallahu taala alam. Insyaallah taala fil liqa'i al-qadim sanakhudz al-ilm. Apa yang dimaksud dengan al-ilmu? Tentunya ini pembahasan bukan seperti pembahasan dalam ilmu ar-raqaiq atau ilmu al-aqidah, ya. Al-ilmu fil aqidah bimana kullu ma yasduru minal kitabi was sunnah, ya. Ilmu dalam akidah itu yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ilmu dalam akidah adalah ma'rifatullah, ya, dan seterusnya. Itu pengertian ilmu dari segi akidah, dari segi ilmu yang lain. Adapun al-ilmu min nahiyati usulil fiqh fahuwa mukhtalif. Baik. Ya, jadi kapan kita dikatakan mengilmui sesuatu, insyaallah taala akan kita ambil di pertemuan selanjutnya. Baik. Kalau nafas soal? Fadhal. Jadi kalau masalah masalah basis dan batin itu kan asalnya sama, tapi kecuali dalam dua keadaan gitu. Nah, ini terkait fikihnya. Itu kalau fasid itu kalau dalam nikah bisa diulang ya, dengan memenuhi syaratnya itu. Kalau mani bisa, mani dengan membuang maninya. Kalau batil nggak bisa sama sekali. Nggak bisa sama sekali. Jadi harus dipasakh sudah. Ya. Contohnya nikahi perempuan dalam masa iddah, belum selesai iddahnya, dia misalkan suaminya meninggal, belum selesai masa iddah, antum menikahi dia, maka nikah di situ harus dirusak nikah antum. Ya, kapan boleh nikah lagi? Tunggu selesai masa iddahnya. Ya, tunggu selesai masa iddahnya baru boleh nikah lagi. Tapi kalau nikah tanpa wali tadi, ya, nikah antum fasid. Ya, nikah antum fasid di situ. Nah, nikahnya rusak. Maka kalau mau nikah ya hadirkan wali berarti. Paham ya? Baik. Itu penamaan dalam nikah fasid dan batil bukan karena yang satu udah ijma, yang satu udah ikhtilaf. Itu patokannya tadi, ya, ijma apa khilaf itu, ya. Makanya antum untuk menentukan ini nikah yang fasid atau yang batil itu kembali kepada pendapat kesepakatan kaum muslimin gitu. Kembali kepada, kalau misalkan antum mengatakan menikahi ibu kandung, itu kan ijma kaum muslimin tidak boleh, berarti itu nikah yang batil, itu jelas. Tapi kalau dalam kasus-kasus yang banyak, kalau antum ketemu di dalam fikih-fikih nanti, itu pasti yang dibawa pasti pembahasan nikah fasid, bukan yang batil. Kalau batil kan maklum bidururah deh, jadi nggak perlu dibahas gitu. Ya, jadi patokannya kita kepada ijma di situ. Atau nggak perlu sampai ke derajat ijma, masyhur saja. Kalau masalahnya adalah sesuatu yang masyhur, ya masalah sesuatu masyhur. Contohnya dalam masalah menikahi ibu kandung itu nggak sampai derajat ijma, maksudnya nggak sampai derajat ijma itu karena dia maklum bidururah begitu. Maklum bidururah itu sebagaimana zina itu adalah haram. Apakah kaum muslimin pernah sepakat mengatakan zina itu haram? Nggak pernah. Itu namanya maklum bidururah. Maklum bidururah itu di atasnya ijma lagi. Ya. Ijma itu adalah suatu perkara yang tadinya ada khilaf di situ, ya, walaupun sedikit, kemudian kaum muslimin sepakat dalam masalah itu. Biasanya seperti itu kalau dalam masalah fikih, ya, dalam masalah fikih. Kalau masalah akidah beda. Baik, alas. Baik, naktafi lahuna. Nuwasil insyaallah fil liqa'il qadim insyaallah taala. Nasallallahu taala yang jalana mimman ta'allama wa amila bima 'allamana wa nasallallahu taala al-afiyah hatta naltaqiya fil liqa'i al-qadim bi'idznillah taala wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.